Halo semuanya, kita sudah masuk ke pertemuan 6 ya untuk topik di sesi kali ini. Nah, di topik sebelumnya dan juga topik kali ini, kita masih akan membahas terkait dengan topik yang sama, yaitu berkaitan dengan UML. Nah, pada diagram yang ada di kelompok UML, setiap diagram memiliki simbol yang digunakan masing-masing. Nah, setiap simbol memiliki arti seperti kotak persegi pada activity merupakan sebuah proses. Simbol ketupat misalkan pada kelas diagram itu sebagai simbol hubungan erat ya, antara satu proses dengan proses lainnya. Selain itu juga setiap penggambaran diagram itu memiliki jenis simbol-simbolnya masing-masing. Nah, setiap diagram yang ada pada UML itu akan memiliki karakteristik penggambaran dan juga fungsi yang nantinya akan juga digunakan oleh setiap perusahaan berdasarkan dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi setiap perusahaan itu udah pasti akan membuat diagram tersebut, tetapi biasanya setiap perusahaan atau analisnya akan memilih diagram mana yang untuk dibutuhkan dan dilakukan di tim pengembangnya. Sehingga tidak semua diagram itu akan digambarkan ketika membuat dan merancang sebuah sistem. Nah, oleh karena itu, mengapa UML memiliki banyak sekali diagram yang dapat dipilih oleh seorang perancang sistem sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti di topik sebelumnya juga ya, setiap diagram itu juga memiliki langkah-langkah pembuatannya yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya lebih ke proses bisnis, yaitu cerita berupa langkah-langkah seperti guide panduan sistem. Dan ada juga diagram yang berisi informasi yang lebih detail, ya, teknis, seperti communication diagram, yang menjelaskan detail dari spek sebuah hardware dan juga keterhubungannya satu sama lain. Oleh karena itu, seperti yang saya infokan di awal, bahwa tidak semua perancang sistem akan menggunakan semua diagram pada UML, tetapi akan bersifat selektif tergantung dari kebutuhan proyek itu sendiri ketika dikembangkan. Nah, informasi simbol-simbol pada UML itu akan memberikan dampak yang sangat penting ya. Jadi, seorang analis tidak boleh salah ketika membuat simbol pada diagram, karena itu akan memegang peranan penting. Programmer, seorang programmer, mereka sudah memahami simbol-simbol apa saja sih yang ada di sebuah diagram itu. Sehingga jika kita salah menaruh sebuah simbol dan juga menjelaskan diagram yang kita pakai, contoh, kita menggunakan sequence diagram untuk menceritakan tentang spesifikasi hardware. Nah, itu akan berbeda sekali. Jadi, penentuan diagram dan juga simbol itu akan memiliki peranan yang sangat erat terkait keberhasilan sebuah sistem dikembangkan. Nah, mungkin detailnya akan kita bahas lebih detail lagi pada sesi forum ya. Selamat belajar semuanya.